Ikut kami. Macam-macam. Ya, itu. Ini tulang-tulang cari nak. Sudah habis. Dah apa? Dah. Jangan tuh. Jangan. Ini mau masuk. Ini mau apa? Betul. Itu kan terengau. Kita susun ulang lagi, agak mundur sedikit lagi. Dan si hati, si kepala, si kaki, si kedua kasih jari. Maka kita itu kami dari ngusir mereka kami. Jadi kami ngumpan kita dari keuang dari Malang Pak mesti ngerti si anu ini itu kami. Silakan yang di belakang nanti giliran maju. Oh, kita. Ya, kena yang udah tok menyangka. Ini dah baju kan. Itu ada mata, banyak mungkin mobil ini ketok. Ada pakaian. Punya, mungkin pakaian. Banyak duduk di kursi dah modern dah. Ya. Jalan ini jalan. Itu nak ya jalan ini. Tuh. Itu para hangat mana? Ya, itu nanti. Tumpi ya? Enggak, tumpi. Oh, ketan juga. Kalau tadi tempat Benar kan? Bakat nih diminum. Sen. Ya sirah. Pak mesin. Nipnya dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 mata pada mata silam mata anyut Kiat dapat pari tai itu sisi kata teola kata saya baik ulang boleh pun bawa jadi kalau dia mau mati kiat pari ka buang telur tu mangka dengan nak terjanji. Ayo dekat sini. Sama ngumpat. Klien jawab klien. Ketua dia di. Ketua adik, maju maju. Buka. Penyerahan mandau kepada asisten 1 kabupaten sekarang. Potong ompong. Kosong. Sebagai kepala keluarga dan cita-cita. Tebu, Pak. Mungkin kayu tadi. Kalau bolos, dah. So pecah. 2, 3. Betul ke? Batu injaknya. Aman. Ayo. Lagi kurang ya. Tuh, sampai tidak usah lebar di keras.
Maju. Apa kades? Pak Dede. Ibu lah, ibu. Kalau ibu kan. Kami persilakan Ketua DRD. Kami jawan dulu. Nyaman tuh. Mantap lah. Yang lu tungkas. Enggak lah tungkas kok. Kok lari ada mantok. Tisu. Kalau enggak kasih pita boleh. Saja dah habiskan tu Bayu. Dua, tiga. Wah, lupa. Lam. Terima kasih. Selanjutnya pengambil Kemal Mukmenedi. Yang lain bisa dikalung. Ibu. Pak Putra kalung ibu. Selanjutnya pengalungan syal oleh Pak Putra. Maju aja. Yang lain maju dulu. Bapak Ibu, hari ini bertepatan juga kita lakukan kegiatan gawai Dayak, gawai bersama Desa Tapang Semada. Ya, dan ini baru pertama. Nanti kita siang nanti akan berpindah ke rumah bersama atau rumah betang di dalam Taman Kelempiau. Tentu kita mau mensyukuri nikmat Tuhan bahwa kita selesai panen, kita melakukan syukuran atas hasil panen yang diterima, kemudian untuk mempersiapkan ladang berikutnya. Ini penting Bapak Ibu semua, karena untuk kita meningkatkan kesadaran kita akan warisan leluhur, maka penting kegiatan ini kita lakukan. Contoh, banyak orang dari kita tidak bisa menyumpit. Kita lakukan lomba menyumpit, dan bahkan banyak yang terlibat menjadi orang Batak, menjadi orang Minang, apalagi menjadi orang Amerika, orang Eropa. Oleh karena itu, ketika kodrat kita menjadi orang Dayak, kita memiliki kekayaan budaya yang khas. Nah, tanggung jawab kita lah untuk menjaga, melestarikan, dan mempromosikan kekayaan budaya kita. Budaya memang dari masa ke masa dinamis,
berkembang, tetapi kita harapkan dari masa ke masa budaya ini terus dapat diimani, dijalankan, dipraktekkan oleh generasi ke generasi. Oleh karena itu peran generasi muda menjadi sangat penting untuk kelanjutan budaya kita. Karena itu kita memilih tema ini pada tahun ini. Ibu bapak sekalian, di dunia ini orang mengenal dengan 3 peradaban. Pertama, peradaban yang disebut dengan tradisionalisme. Semua aspek kehidupan kita berbasis tradisi. Tetapi dengan perkembangan zaman, tradisi dianggap ketinggalan zaman, dianggap terbelakang, dianggap tidak bisa dipertahankan lagi, dan macam-macam makna negatif dari tradisionalisme itu. Oleh karena itu kemudian orang meninggalkan tradisionalisme, masuk ke dalam peradaban yang namanya modernisme. Selamat pagi. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Ya, pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, karena kita bisa berkumpul, bertemu tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari CU Kelingkumang, di mana pada hari ini mereka memulai atau membuka festival Kelingkumang yang ketiga. Sedikit mengenai adanya peradaban kemanusiaan yang mulai dari tradisional, modern, dan postmodern. Nah, pada kesempatan ini karena tema yang diambil adalah meningkatkan peran generasi muda dalam rangka menjaga dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya. Kita memiliki ragam budaya yang sangat kaya, baik itu berupa seni, tari, penuturan-penuturan, kemudian juga ada cerita, legenda, yang ini juga masih hidup, tetapi mulai redup, Pak, saya rasa. Orang tua tidak lagi mendongeng kepada anaknya ketika akan tidur seperti itu, seperti yang kita alami pada generasi 80-90. Nah, saya rasa perlu ada suatu konektivitas antara bagaimana pelestarian yang kita lakukan secara langsung seperti ini, juga dengan kreativitas anak muda yang hidup di tengah teknologi saat ini. Misalnya dengan membuat adanya cerita tentang kancil, dongeng sebelum tidur yang diceritakan dalam bentuk animasi, dan itu berupa suatu aplikasi misalnya. Sehingga selain dilestarikan secara tutur-menutur di setiap saat oleh orang tua kepada anaknya, juga dapat tumbuh di kalangan anak muda, bahkan anak-anak kecil sekarang ini pegangannya HP. Nah, dengan adanya memiliki aplikasi seperti itu di-download, secara tidak langsung kita orang tua yang tidak sempat mendongeng, mereka akan mengetahuinya. Saya rasa CU memiliki sumber daya yang cukup untuk ini, apalagi Pak Dr. Masyun juga bergelut di dunia pendidikan tinggi, dan juga anggota gerakan Kelingkumang, anggota CU ini lebih dari 200 orang. Saya rasa Yang mau mikir apa ada masuk mobil. Gitu ya. Ada lebaran kemana ya waktu itu? Lebaran apa? Minggu depan lebaran. dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Kelingkumang Festival ketiga dan Gawai Bersama Desa Tapang Semada, atas nama Bupati Skadau, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Berapa kali? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitung.
Kebetulan Kelingkumang distributor. Jadi membawa beberapa produk ya, ada di sini misal ada Unilever, kemudian Tesosro, SGM, produk-produk Wilmar juga, sama Unicam, Sinarmas, dan minyak goreng dan sebagainya. Jadi cukup banyak ada. Pesankan kita 2 boy. Pesankan kita 2 minum lah. Nantilah. Pesankan kita 2 minum. Minum apa? Americano. Ini dari anak kelompok. Tapi kita juga ada produk. Ini kalau yang ada, ini coklatnya, coklat Tadi yang kita. Gila. Untuk Pak Asisten satu kan. gratis. Foto. Ini sirup marahnya. Bisa dijelaskan. Belanja. Belum yang sama puluh. Ibu 700 juta. Bu, dari Sinta. Oh iya, Foto dulu. ya, dari situ deh. Itu dari Sinta. Ayo Pak. Pak, ibu ketuanya. Ketuanya ibu-ibu nih. Ini nih baju nih. Tenggolam. Pegang lo. Tidak boleh bawa Bu. Boleh bawa Kak, gratis. Pegang gratis transfer. Transfer. Bawanya gratis. Tiga. Sih, ada gratis cepat Transfer kan? Transfer. Ibu Kak. Punya siapa? 12 itu kantor cabangnya. Ini diproduksi oleh anggota. Ya, ini produk kerajinan tangan anggota, ya. Terus kemudian ya lebih banyak dari kelam. Dari kelam. Ya. Ya, mau foto? Ya, silakan. Mayo koleksi anaknya. Ya, silakan. Dah. Mana ibu tadi? Mana ibu? Mana manajer dia? Ibu lagi foto. Silakan, Pak. Ayo, Bang. Pengkaya, Balai Bukua, Tayan, Siantan, dan MPRD. Pontianak Raya. Masuk dalam wilayah Pontianak Raya. Areanya. Produk kita dari beberapa kantor. Persingkat aja mereka sama aja dari kita. Jangan Pak. Ini dari Taman. Foto nggak Pak? Foto Pak, silakan. Ibu foto. Sambutan dari tuai rumah, sambutan dari Kades Tapang Semada atau yang mewakili, sambutan dari pendiri sekaligus penasehat gerakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Terima kasih di Kedesaan Tapang Semada serta semua masyarakat Kedesaan Tapang Semada. Selamat datang di rumah Betang Buah Main. Saya ucapkan yang pertama, yang kedua adalah selamat
hari Gawai dan bulan Gawai, bulan 5 ini bulan Gawai. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah Gawai Kedesaan Tapang Semada bersama gerakan Ciukling Gumbang yang pertama. Harapan kami mungkin tahun depan akan hadir yang kedua. Mungkin tahun depan kami sangat ingin bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Skadau. Semoga bisa diagendakan. Masyarakat Dayak memang sering melakukan gawai. Gawai bukan hanya gawai-gawai, disitulah kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang biasanya gawai nyapa tahun kalau bahasa kita. Yang kalau kita bahasa Dayak tuh nyengkelan ke bawah, isau ke bawah, beliung, umpan ke bawah benih kalau tidak salah. Kayak saya kurang paham kalau dalam hal itu sebenarnya, karena saya tidak pernah gawai lagi. Tetapi mungkin tahun ini saya tidak gawai, tahun depan saya mungkin gawai, Bapak Ibu. Sebagai masyarakat Dayak, walaupun saya tidak peladang, tapi bapak kakek saya dulu peladang. Tapi ada usul mereka juga, Pak Kadis kontak gawai. Mudah-mudahan tahun depan saya gawai. Udah kami bangun tahun 2019 dan semua yang bersifat rumah-rumah gitu hanya di sebelah hilir ini yang dibolehkan. Di hulu sana tidak boleh, karena kalau di sana ada tempat seperti ini dia akan meninggalkan sampah dan kotoran. Jadi kita di sini nanti kena sisa-sisanya. Jadi sebelah di sana dilarang untuk dibangun apapun. Oke. Supaya kita menikmati air yang bersih, air tawang walaupun. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Memang ini ide saya kemarin bahwa kita harus gawai. Karena larangan untuk berumah panjang itu 1974 dengan instruksi Presiden Soeharto. Sejak saat itu kita lalu mengikuti instruksi itu, dan rumah betang yang sampai 70 pintu di Tapang Kebayau dulu tempat kakek saya lalu tidak ada lagi. Dah, hitung saja dari 1974 sampai hari ini berapa tahun. Sehingga saya meminta mereka, ya, gawai ini saya minta upacaranya persis seperti gawai zaman dulu kalau masih ingat. Mereka tadi malam dia bilang kami masih bisa. Sehingga yang tidak pernah lihat bagaimana cara melaksanakan gawai itu mulai paham. Saya juga belum paham nih. Ini nanti sudah disuruh perintah untuk membuka TPN Inu yang sana itu ada atur tata caranya. Jadi mudah-mudahan setelah gawai yang bersama yang kelima nanti kita mulai cukup literasi ya dalam hal soal tradisi ini. Di tempat ini akan ada sekolah adat yang diberi nama Sekolah Adat Buamain. Adapun mata pelajaran sekolah adatnya ini di bawah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saya kebetulan bertemu di Singkawang tempoh hari dengan Mina, orang penting di Aman. Saya bilang saya mau bikin sekolah adat. Boleh bang, dia bilang kebetulan di bawah saya. Kita akan bicara hukum adat nomor 1, tenun dan anyaman, bahasa ibu kita pelajari juga, sastra lisan, tarian dan musik tradisional. Nanti tuai rumah Pak Maman yang akan menyusun semua kegiatannya. Tetapi pada tahap pertama kita akan melakukan sebuah musyawarah di kedesaan ini, Pak Kepala Desa. Berapa dusun kita tadi? 5 ya? Nah, nanti kita mau cari tetua lokal, orang tua sini yang bisa menjadi guru hukum adat, tenun dan anyaman, bahasa ibu, sastra lisan, tarian dan musik tradisional.
Nah setelah itu baru kita mulai mencari murid. Berapa banyak muridnya? Siapa yang mau? Ini tidak ada anunya nih, tidak ada batas umurnya. Pokoknya anak-anak kecil-kecil mau diajar, oke, belajar juga. Tapi saya nanti akan mulai memikirkan tentang tambah satu lagi, Pak Daniel, yaitu sekolah berusaha, kayak sekolah lapang gitu, sekolah berusaha. Apa kalau nanti lembaga ini tidak ada sumber penghasilannya, mau bagaimana? Jadi kita nanti harus ada sekolah bisnisnya. Ya, jadi belajar tentang bagaimana berbisnis. Saya berharap sekolah ini nanti bisa berkembang, tapi saya mikirkan nanti akan membangun sebuah teater di ujung sana. Ada bukit di sana, udah kami siapkan. Jadi ada teaternya di situ. Tadi ada yang nari dari Sanggar Pengalanyan, itu sudah ada sumber dayanya. Jadi mungkin setiap hari itu ada tampil di teater itu. Oke. Ada pertunjukan seni gitu, kayak di Kampung Budaya di Sarawak. Nah, jadi mudah-mudahan para seniman yang nari-nari itu, mana Pak Kinga? Pak Kinga, oke. Itu nanti digabungkan menjadi sekolah adat. Kalau bagus, kita akan dirikan teater ya untuk pertunjukan. Jadi orang kesini, ada 2 orang kesini lihat hutan, lalu training mungkin di rumah betang ini, dan yang ketiga mau melihat seni, pertunjukan seninya, tapi pelan-pelan dibuat. Sebelum kita membuka tirai sekolah adat ini, saya perkenalkan Pak Daniel Banai. Ini isan saya, tinggal dari Mako. Kami berdua ini adalah penasehat sekolah adat, dan Pak Daniel ini sudah lama menekuni sekolah adat, sehingga kami rekrut beliau untuk menjadi pendamping sebagai penasehat. Nah sekarang Pak Daniel Badai bercerita sedikit pada masyarakat 5 dusun ini yang bakal direkrut menjadi murid. Silakan. Aku tuh minta maaf kita semua, Pak Mula maupun kita itu semua, Pak Bupati. Mungkin ada sebagian yang dari baru paham umum aku, karena jantung aku tuh jatuh sebuang besar. Tanpa berlama-lama, mungkin di sekarang ini banyak yang lala aku kenal. Aku tuh bapaknya Iin di Skadar. Dia di kantor bupati, dan mentuanya Bambang juga di kantor bupati Skadar. Sekolah adat adalah sebuah sekolah yang diorganisir baru, tetapi pendidikan adat itu udah lama. Mengapa orang bisa menganyam tikar? Mengapa orang bisa bermain makanan? Itu sebenarnya ada pendidikan adat yang dipulah di rumah-rumah. Jadi orang-orang tua, kakek-kakek kalau malam bercerita, lalu menceritakan bagaimana menganyam buku, menganyam tikar, itu sebenarnya ada pula pendidikan adat. Jadi Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, melihat sungguh indah kalau di Indonesia ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, pasal 18 itu, semua identitas budaya, identitas budaya itu diakui, dan pendidikan adat menjadi hal yang sangat penting. Saya dari Sintang, ada sekolah adat namanya Rumah Kunjung, adalah kami atau kita yang rumpun Iban tahu itu apa sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Buamain, dan ini adalah Betang Buamain. Tadi saya tanya ke mereka, sebenarnya tuak yang akan kita buka itu audit yang tengah. Jadi kita di tengah-tengah. Tapi itu tidak apa-apa, tidak jadi besar. Cuma pada saat ini adalah kita sedikit mengenai karena waktu, mengenai apa itu sekolah adat. Aku minta desa itu, dusun itu, terutama dusun Tapang, desa Tapang Kebayau,
Semua harus membantu sekolah adat itu. Tepuk tangan. Nggak boleh. Sekolah adat yang benar, sekolah adat yang memang harus berada di komunitas adat. Karena guru-gurunya diambil dari orang komunitas, mungkin dari lain, tetapi nya adalah merupakan tambahan. Guru itu namanya di sekolah adat itu tutor atau fasilitator. Murid itu peserta didik, bukan disebut murid. Karena sekolah adat sebenarnya tidak tergantung rumah. Sekolah adat itu kalau kita maapi pului, sekolah adat itu di tanah. Kalau kita mulai masak paku bisa di tanah. Kemudian sekolah adat bagaimana kita caranya menangkap ikan tanpa tubak, mengayal segala macam, itu sekolah adat, pendidikan adat. Jadi aku menyambut baik sekolah adat itu dan saya siap membantu sementara Pungu Kak Jatuh, Agi Kak Malam lagi tahu berbakti untuk membantu kita semua dalam hal mendirikan membangun sekolah adat. Dan presiden pertama mereka, lindungilah mereka, beri kesejahteraan yang baik kepada mereka. Dia pembebas kulit hitam. Abraham Lincoln lah yang membebaskan kulit hitam sehingga semua orang-orang yang naik maju menjadi maju. Jadi itu yang kita ikuti juga perumahan itu. Jadi terima kasih kepada insanaku karena aku untuk mentua Kristus dan Sandi Gunung. Jadi saya percaya bahwa sekolah itu akan berkembang dengan baik. Saya akan siap membantu kemampuan saya dan saya bukanlah orang yang bisa, tetapi orang yang mau membantu di bidang adat dan budaya. Kemudian saya ingatkan ada Bapak, tapi agak panjang, terlalu panjang nanti saya ingatkan, jangan sampai kita banyak bantah-bantah, bersungut-sungut. Kalau sekolah ini nanti sebenarnya nggak ada sumbangan khusus dari pemerintah, tapi mudah-mudahan setelah kebudayaan itu pisah dari pendidikan, nanti akan ada perhatian khusus. Sebab Dirjen Kebudayaan itu sudah mengetahui. Karena kita lakukan dengan aman-aman kontak dengan mereka. Nanti semua sekolah adat yang ada di Indonesia akan diakomodir oleh mereka. Jadi aku minta ampun maaf kita semua kalau jantung aku nanti bisa mulut salah telah jari, salah jama kaki, salah langkah, mulut salah japai, buk salah mata salah tampai, minta ampun maaf kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita ada di Pandu. Pak Maman bisa ke sini, Man? Kita akan membuka tirai. Saya perlu ada video nih, karena saya harus kirim ke apa tuh? Aman, ya. Ada yang bisa saya nanti. Mana Pak Maman sebelah sana. Ada itu ya. Saya akan membuka tirai di Bapak Ibu. Ada bawah. Kita hitung bersama-sama. Ada kepala desa di sini, kepala dusun, Tapang Sampas, Tapang Kemayang, Tapang Semada, Janang Sebatu, Popok Mentah. Dengan ini satu desa ini memiliki sekolah adat yang kampusnya ada di dalam rumah bacaan buah main ini. Berhitung nggak? 3, 2, 1. Oke. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia launching sekolah adat Buah Mai. Nanti kami akan buat lagi sedikit tulisan yang lebih baik di sini dan akan ditempel di sini terus. Pasti yang pertama ini tidak mudah, pelan-pelan dulu. Mudah-mudahan nanti di dalam ini ada orang Beranyam, ada orang yang Nun, dan semuanya adalah murid dari sekolah adat. Dan di hutan sana banyak nas, bisa diambil untuk bikin tikar. Nah, banyak nas di sini gudangnya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih banyak. Saya akan serahkan
kepada tuan rumah Pak Maman ini ya. Sekaligus beliau adalah ketua yayasan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Keekonomian. Dipastikan Bapak Ibu sudah masuk ke frame kamera. Silakan untuk mengambil posisi pada sesi dokumentasi ini. Terima kasih, kita boleh kembali ke tempat masing-masing. Beli kepada kami gelar dan kami peragakan secara adat istiadat. Tadi aku juga di festival menjelaskan bahwa gawai itu bukan hanya gawai suku desa. Maaf kata aku tu baum bebaik ngau kita semua. Kalau untuk lingkup Tapang Kedesaan Tapang Semada, untuk wilayah Ketemenggungan, ada 5 dusun yang hadir. Kerana itu dirangkul oleh atas nama Ketemenggungan dan Kedesaan Tapang Semada. Jadi ada suku Ketungau ya yang kita rangkul di itu. Tapi intinya aku bandai dengan kita semua tu adalah suku rumpun Dayak Iban. Tapi bukan pasti minta maaf, bukan menyudutkan suku lain ya. Bukan berarti pihak bahasa aku, tetapi tujuannya kita datai ke tempat gawai merangkul seluruh golongan. Jadi itu itikat adat yang sesungguhnya. Leluhurnya itu yang sangat kita harapkan, nilai luhurnya itu yang kita harapkan. Dan dalam hal gawai itu aku mengingatkan ke Babala Bilik Juru, ke tamu temuai, banyak tamu ke Babala, tim dari Bupati, dari Kapolres, dari Dinas Kesehatan, dari TBBR, dan banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi itu ikut mendukung, menopang pesta gawai hari itu, banyak gawai, banyak festival. Jadi inti pesan aku, karena kita tu gawai, tentu bahasa kiasannya nisi lain, ngirup datai ke mabuk, makai datai ke kenyang. Jadi itu tujuan kita dalam namanya gawai. Tetapi dalam momen gawai itu nilai sakral yang sangat penting dianut oleh kita itu bertemu ngau bala sebilir, terutama
Kemudian bertemu ngau kepala Kaban Belayan UTT kita kenal. Kemudian bertemu ngau kepala Bilik Juru UTT jauh jadi damping. Jadi dalam hal tu aku mengingatkan kepada intinya supaya kita atau ngirup secara sportif kata orang kalau dalam bahasa pertandingan. Jadi ne usah bertaku belilit, ne usah timasa berpaksa. Jadi supaya kita nada isi menimbulkan reaksi yang tidak diperkenankan, ya, yang namanya berpaksa-paksa. Tetapi tujuan kami itu ngundang gawai, ya tadi aku ulang, makai datai kekenyang, ngirup datai kemabuk. Nang sampai nisi iti makai ngempak adir datai kita. Jadi nang sampai kami itu kena kutuk, kena nyok. Jadi ngai kami ngundang gawai itu saja kak ngemai gagal ramai ngemai makai bersama ngirup mabuk makai kenyang. Ya tujuan. Mungkin hal yang perlu aku simpulkan juga itu tentang atur adat. Tentunya ya, tidak menutup kemungkinan yang namanya hal-hal dalam namanya yang pelanggaran, tidak menutup kemungkinan. Karena manusia itu adalah tempat hilap dan salah. Jadi bukan itu berimpak barung ngau kebabala kita semua ngau kebala tamu temuai bukan pihak. Tetapi tuntutan kami atau kemauan kami sebagai segenap tim gawai dan pengurus adat, jangan sampai ada yang namanya timbul pelanggaran. Sedang tu kita gawai, jadi kalau bisik insiden atau kelai padu atau bisik sifat atau sikap anarkis, perbuatan tidak menyenangkan, ya, jadi mau tidak mau kami pengurus adat memberikan sanksi. Seperti yang aku ungkapkan di festival, karena itu secara khusus di tempat gawai, aku mengingatkan kita, kalau udah namanya gawai lalu bisik UTT berkelahi berpadu, maaf kata kita semua bisik UTT bergucuh bercabuk, bang ngangkai ngisuh, ngemibit ngenturun misal. Atau saja dulau dudi itu kami padah kami ingkas ke ibarat kebapetik belantir saja ngerumpang gawai. Jadi ngerumpang gawai itu pun bangku adat udah 80 rial, bukai UTT lain. Nanti si penyalah lain UTT gegak-gegau. Nanti sampai terjadi pihak. Tetapi yang aku sangat-sangat inginkan, ngau kita mayu, jangan sampai atur adat, hukum adat, sanksi adat tu menjebak bapak ibu semua atau adik-adik sekalian. Jangan sampai itu terjadi. Maka sebelumnya aku memesankan ngau kita semua supaya tujuan kita kak gagal ramai. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Jadi tuak persatu tak kunci kami mayu kira semua nanti siap makai teguk nyuruh bawa makai supaya ngumuman dan ngusu atipun supaya semua tidak terjadi apa namanya menjadi mabuk dan bujuk baik di semua rumah banyak itu. Terima kasih untuk semua kita yang hadir itu. Silakan berdiri Pak. Silakan berdiri. Lalu, ya silakan diri. Perai ujung sepihak. Perai jari dua Pak. Ya.
tapi jangan dikatung. Ya, ya. Nah, itu kan. Coba silakan bertanya, Pak. Sida Mali, aku muka tua pemali. Mali, satu. Sida Mali, Aku muka tua pemali. Mali, dua. Sida Mali, Aku muka tua pemali. Mali, tiga. Sida Mali, aku muka tua pemali. Mali, empat. Sida Mali, aku muka tua pemali. Lima. Sida Mali, Aku muka tua pemali. Mali. Sida Mali, aku muka tua pemali. Tujuh. Pama Mali, cukup kita. Sida cukup aku. Buka. Tepuk tangan. Ya, kami persilakan Bapak Bupati Skadau dan Bapak Bunai untuk meminum kembali bersalaman, kemudian sudah dikenakan adat buka kembali, tapi bukanlah hutang, tapi adat buka kembali sebanyak 20 riyal atau 200.000. Silakan berdua. Kita ke Subang. Maju, bagian penebah maju. Maju. Sip. Maju dulu bagian penebah. Kemudian yang putri ada 5, kami Hayati, Nur Hayati. Kami cuma dikit ya, nak. Ayo kali dengan kami. 5, Evi Panya. Satu. Emang ada satu lagi kak, balik ke satu. Berarti ada satu ya ntar. Dua. Baik, kepada para peserta sumpit. Ya, jangan semua. Ya, Bang, bisa pakai tip, Bang. Sampingnya lah. Duduk nih. Samping. Mana peserta? Bagus enggak? Aman enggak? Sudah semua enggak? Enggak ada. 1, 2, 3. Gaya nyumpit itu apa ya? Gimana gaya? Gini. Oke, ganti gaya. Tembak kah? Tembak dari atas dulu. Oke, sekali lagi ganti gaya. Mana nyumpit? Rangka memeriahkan Kalikemau Festival ketiga. Ya, jadi perlombaan rapel ini bersamaan dengan perlombaan nyumpit, ya, supaya supaya penontonnya nyatu begitu. Ya kan, nah, kalau kita beda tempat nanti takutnya enggak nyatu penontonnya gitu. Nah, harapannya melalui kegiatan ini nanti kegiatan-kegiatan yang berikutnya sebagainya mungkin
termasuklah undian-undian yang sudah kita undi kemarin, sudah kita wakilkan, inilah yang akan tampil sesuai dengan undian yang ada. Nah, kemudian untuk teknis nerapel. Nah, kita ada sistem dua poin penilaian. Satu, nanti ada 5 target di sana. 5 target itu masing-masing target itu beda poin. Nah, totalnya kalau jatuh semua 1000 poinnya. Nah, kemudian jatah boleh dan nempel apa ya paku? Ya, kiri kanan. Ya, saat ini tim putri sedang memulai tahap awal yang belum dilombakan, masih tahap awal, masih tahap tes. Siapa yang bikinnya? Yang hijau ya bang. Cepat lagi, cepat. Ada yang 100 kah? Sampai bolong. 90. Jangan lagi punya aku ada. Mulai dari dari urutan yang pertama. Nah, yang lain boleh santai, boleh ikut lomba yang lain atau bisa menyaksikan teman-teman yang lain. Ya, nanti. Tiga mata. Tiga mata. Ini tahu tintiang aku. Kami yang kicing ya utena tapi belak jennya jalan. Bentar apa ya? Pentingin dengan tangan. Ayah paling murah kan? Bawah. Mana tuh bang? Dua berdiri dong. Mana aku lihat orang ini. Cintai ini ya. Atas. Atas. Tes. Tes 1 2. Tes 1. Kenapa boleh 20 ribu masuk 20 ribu sesuai ke 100 ribu bayar kalau sebatas 100 ribu berapa? Itu dia.
Anginnya beda, kawan. Malam hari ini, selain bisa melihat penampilan yang menarik, telinga kita juga akan dimanjakan dengan suara merdu dari para finalis. Bukankah begitu, Sel? Setuju, Adri. Tadi siang sampai sore hari, kita sudah menyaksikan lomba narapil dan lomba sumpit. Kami ucapkan tentunya kami bertiga sudah memberi penilaian semaksimal mungkin untuk memilih para peserta. Untuk yang belum berkesempatan, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan di Kelingkumang Festival tahun berikutnya. Tepuk tangan dulu untuk Kakek Norman. Yo. Selamat bola. Bandit. Alah bang, bandit. Apa? Yang sebelah kanan mau lagu apa? Hah? Oke, sip. Ini Pak. Ini ada 500 dengan Garuda. Pilih mana? Masang ya. Jadi Bapak makan duluan. Nah, jadi untuk percobaan kita masang sekali, mangkak sekali. Silahkan. Pas. Garis. Garis tuh, masih garis ya, nyentuh garis. Pas. Masih nyentuh garis dah. Salah. Poin sana. 5 buat pemasang. Satu.
Fokus, dah, dapat. Inputlah tantangannya, Bu. Capek dong, saya maju. Nice. Tersisa 2 menit ya, Bu. Low battery, please charge. Waktu tersisa 1 menit. Low battery, please charge. Jambuk, ada jambuk. Ini kelompok 1. Enggak, ada satu lembar satu kelompok. Tim kesehatannya Iya, 1 lembar 1 kelompok. Kontak pada nahan anunya.
Gimana? 1, 2, 3. Bebas ya, bebas. Bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, semangat ya. Semangat yuk. Sip. Yang kiri-kiri, kanan kanan. Sebelah kiri. Oke. Bacurangin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Mengabadikan